DPR RI rilis jadwal sidang Michelle Gertz dan Eliano Renders, langsung sumpah WNI. Mauro Zilstra konfirmasi kedatangan ke tanah air. Pengamat Malaysia sebut kualitas Rizky Ridho setara dengan pemain abroad. Ramadan Sananta gacor di Liga 1 berkat polesan pelatih striker Yum Ki-hoon. Media Korsel sebut timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker Ramadan Sananta pecah telur di BRI Liga 1 2024-2025. Usai mencetak 1 gol dalam pesta kemenangan 4-0 Persis Solo atas Madura United. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Jumat 13 September 2024 malam, bomber berusia 21 tahun itu masuk di awal babak kedua dan langsung memberikan perubahan positif. Gol yang dicetaknya pun cukup apik. Menerima terobosan Mosasi DB, Sananta melepaskan sepakan keras tanpa mengontrol bola lebih dulu. Bahkan saking kerasnya kiper Madura United, yakni Wagner Augusto atau Dida, tak bergerak sama sekali. Gol cantik Ramadan Sananta berhasil membuat kiper lawan melongo, tulis unggahan akun Instagram @liga1match. Usai pertandingan, mantan pemain PSM Makassar itu mengakui banyak mendapatkan ilmu saat bergabung dengan timnas Indonesia. Termasuk mendapatkan pelajaran berharga dari pelatih striker asal Korea Selatan, yakni Yum Ki-hoon. Saya banyak belajar, dan dia sangat bagus dalam menyampaikan apa yang saya kurang dalam diri saya. Sangat belajar dari dia untuk menjadi striker yang baik dan ganas, ujar Ramadan Sananta. 1 gol itu tentunya penting bagi Sananta sebagai pembuka keran di musim ini setelah melewatkan 3 laga sebelumnya tanpa gol. Dengan kemenangan itu, Persis Solo merasa ke posisi 12 dengan 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah berjalan. Dua pengamat sepak bola Malaysia, yakni Faiz Gurun dan Kes Sundaresan, menyoroti keberadaan Rizky Ridho di timnas Indonesia. Performa timnas Indonesia jadi perhatian pengamat sepak bola Malaysia, yang mengawal program bincang-bincang olahraga bola itu live di Stadion Televisi Astro Arena. Rizky Ridho merupakan satu-satunya starter di timnas Indonesia dalam 2 pertandingan yang bermain di liga lokal. Sementara pemain-pemain lain yang berlaga sejak menit pertama adalah yang merumput di luar negeri. Yang saya soroti di dalam lapangan ada 2 tim. Satu Australia yang pemainnya 95% bermain di klub Eropa. Dan satu lagi pasukan Indonesia yang juga saat ini banyak pemainnya yang berkarir di Eropa, meski bermain di kasta yang lebih rendah. Akan tetapi ada satu pemain yang bermain untuk Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani, ucap Kes Sundaresan. Menurut Kes, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut tampil tidak canggung dan memiliki kualitas setara dengan pemain-pemain yang berlaga di luar negeri. Dia tidak terlihat berbeda dari yang lainnya, ketika semuanya hampir bermain di Eropa dan Rizky Ridho tidak. Namun ia tidak terlihat seperti bukan bagian dari mereka, papar Kes Sundaresan. Sementara menurut Faiz, Rizky Ridho bermain baik lantaran pengalaman internasional bersama dengan timnas Indonesia dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir. Rasanya saya tahu mengapa Rizky Ridho tidak terlihat berbeda dari yang lainnya. Hal ini disebabkan karena penampilan dia yang sudah sangat banyak untuk timnas Indonesia, tutup Faiz dalam podcast tersebut. Jadi kata Mas Menteri ini bukan rapat terakhir. Proses naturalisasi Michelle Gertz dan Eliano Renders di Komisi 10 DPR RI bakal segera dilakukan sehingga mereka bisa membela timnas Indonesia secepatnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yakni Hetifah Saifuddin. Ia menjelaskan soal rapat naturalisasi Michelle Gertz dan Eliano Renders. Melalui akun pribadinya di Instagram, Hetifah Saifuddin mengatakan bahwa proses naturalisasi 2 pemain tersebut segera dilakukan. Seperti diketahui, Michelle Gertz dan Eliano Renders telah mengurus surat administrasi untuk menjalani proses naturalisasi beberapa waktu mendatang. Seperti diketahui, keduanya telah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir, dan proses naturalisasi mereka pun sudah diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Setelah berada di Menpora, ternyata proses naturalisasi mereka tak menunggu lama. Pasalnya, Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengurus proses naturalisasi mereka dengan cepat dan telah disampaikan kepada Komisi 10 DPR RI.
Proses ini terlihat dalam unggahan di akun Instagram Hettifa Saifuddin yang terlihat menandatangani berkas bersama dengan Menpora. Politisi Golkar tersebut mengungkapkan bahwa rapat soal proses naturalisasi Miss Hilger dan Eleanor Renders akan digelar pada Selasa 17 September 2024. Teman-teman, rapat naturalisasi atas nama Miss Hilger dan juga Eleanor Renders di Komisi 10 diagendakan hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 15.00 sore waktu Indonesia Barat, tulis Hettifa Saifuddin. Politisi berusia 59 tahun tersebut mengatakan bahwa kabar ini dia berikan buat pecinta sepak bola tanah air yang ingin tahu soal perkembangan proses naturalisasi dua pemain tersebut. Oleh karena itu, dia mengabarkan bahwa rapat untuk proses naturalisasi Miss Hilger dan Eleanor Renders bakal segera digelar. Semoga menjawab banyaknya pertanyaan pecinta sepak bola tanah air yang semuanya yang dikirim melalui komen maupun DM, tulis Hettifa Saifuddin. Walaupun proses naturalisasi di Komisi 10 DPR RI bakal digelar dalam waktu dekat, Miss Hilger dan Eleanor Renders tentunya butuh waktu untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena setelah rapat Komisi 10, proses naturalisasi Hilger dan Eleanor Renders ini akan dilanjutkan ke Komisi 3. Apabila nantinya bisa disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 3, proses naturalisasi dua pemain tersebut akan berlanjut ke Kementerian Sekretariat Negara atau Menseknek. Mauro Zylstra buka-bukaan. Striker kelahiran Zaandam Belanda itu mengaku tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia, menyusul Miss Hilger dan Eleanor Renders. Saya sedang dalam proses, begitulah yang mereka katakan. Kami sedang mengerjakannya sekarang. Mereka sedang memeriksa dokumen-dokumennya, ujar Mauro Zylstra. Jika semuanya berjalan lancar, maka saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Zylstra menambahkan. Mauro Zylstra sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia, apalagi ditonton puluhan ribu supporter di Stadion GBK. Jumlah pengikut Mauro Zylstra di Instagram melesat secepat kilat, dari yang hanya 1000-an menjadi 45.000. Sekarang sudah 45.000. Semua pesan positif. Dulu 1000 berjalan cepat. Tentu saja banyak hal positif. Saya pikir saya mendapatkan 100 pesan sehari, tutur Mauro Zylstra. DM saya penuh di Instagram. Itu benar-benar gila. Dari Indonesia saya berasal dari nenek saya. Ayah saya setengah Indonesia. Awalnya ada akun yang bertanya kepada saya, apakah saya berdarah Indonesia? Tambah Mauro Zylstra. Saya menjawab, iya. Kemudian mereka memposting saya di akun besar dengan pengikut 130.000. Begitu mereka tahu saya berdarah Indonesia, saya mendapatkan banyak pesan, tutur Mauro Zylstra. Seseorang dari PSSI mengirimkan saya pesan bahwa timnas Indonesia tertarik kepada saya. Kami sedang memulai prosesnya untuk naturalisasi, imbuh Mauro Zylstra. Mauro Zylstra bermain untuk FC Volendam U21 di Liga Belanda U21. Pada musim ini, penyerang bertinggi badan 188 cm itu selalu mencetak gol dalam 2 penampilan. Media Korea Selatan menyebut timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih 2 poin dari 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan juga Arab Saudi. Menurut dongak media Korea Selatan, dipimpin Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan forma luar biasa di awal babak kualifikasi. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di babak ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai tim terlemah. Namun mereka terus berjuang meski berada di grup sulit bersama dengan Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Meski masa depan Indonesia dianggap suram, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI tetap berusaha keras dan hasilnya mulai terlihat. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia bukan kebetulan. Australia tampil dominan, tetapi berkat penyelamatan Martin Paes, Indonesia menghindari kekalahan. Pemain kami tidak akan menyerah dan akan memberikan yang terbaik melawan Australia, kata Shin Tae-yong. Dengan hasil imbang melawan 2 tim kuat tersebut, Indonesia mengejutkan dan meraih 2 poin dan berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 11 Oktober mendatang dan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober mendatang.